Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan coba trading kripto lagi di aplikasi MT5 atau MetaTrader 5. Ya, di sini khususnya gue cuma mau coba di ETH atau Ethereum, di Ethereum USD. Di sini gue nemu marketnya di Ethereum ya. Jadi kalian seperti yang gue ajarin, sebelum kalian coba-coba, maksudnya coba-coba ya, coba ke open posisi, kalian cari dulu market yang bagus. Nah ini gue udah nemu karena gue udah pantau terus nih dari tadi malah nih. Nah ini gue harus lihat dulu, harus siap-siap di sini open posisi sell. Lihat, oke dia ke atas terus. Ini marketnya emang mau menyentuh ini nih area resisten sepertinya. Tapi gue akan open posisi sell di sini. Terus, oke, kita open posisi sell. Nah gue akan kasih tahu ke kalian kenapa gue open posisi sell di Ethereum ya. Di sini yang pertama kalian bisa lihat ya, di Ethereum ini marketnya lagi ada penurunan. Tuh, bang kok penurunan, bukan sebelumnya dia kenaikan? Yes, gua kasih tahu nih pelan-pelan aja ya. Lihat di sini emang kenaikan di 1 jam ini time frame-nya. Lalu di sini dia berbalik arah, ya. Berarti ini harganya udah tertingginya nih. Nah, di sini dia mau membentuk pola baru atau market baru. Nih di sini nih, mau ke bawah. Nah, kalian tanya lagi, itu kan ada doji, dan dojinya itu ada candle hijau. Betul, ada candle hijau, tapi pelemahan. Dan benar, ini bakal ke atas untuk sementara. Tapi gue nggak tahu sampai kapan dia bakal ke atas. Ya, yang pastinya dia bakal ke bawah. Kalau kalian nggak percaya, nih, emang ini agak sedikit ribet kalau kalian emang nyari market yang kayak gini, nemu market yang penurunan seperti ini, yang baru lah. Baru pembalikan, terus sinyalnya ini aja kenaik. Belum terlalu banget dia ke bawah, itu emang membingungkan. Tapi nggak apa-apa, ini buat pelajaran buat kalian. Nah, ini di time frame 1 jam, memang nggak kelihatan. Kita coba di time frame 4 jam. Di time frame 4 jamnya ini, dia emang benar-benar penurunan tuh. Kalian lihat sendiri deh, meskipun masih rusak ya. Marketnya jelek banget, ya ampun. Dan ini sinyal kenaikannya, pelemahannya, sellernya lemah lagi. Waduh, dianya malah semakin ke atas, kita makin minus. Nggak apa-apa, santai aja udah biasa. Oke, di time frame 4 jamnya di sini malah dia penurunan. Kenaikan sebelumnya, tapi kalau di zoom dia penurunan. Di sini juga jelek sebenarnya kalau kita open posisi sell. Tapi kalian lihat satu harinya deh. Ya. Blong. Nah, lihat, ini lebih bagus. Di satu harinya di sini malah dia penurunan ke bawah. Lihat, sebelumnya emang naik, betul. Sebelumnya naik, lalu dia ke atas, ke bawah nih pembalikan nih. Ini di Ethereum nih. Dan sekarang dia malah penurunan. Di sini, gue nemu sinyal penurunan yang sangat kuat. Itu yang menguatkan gue berani open posisi sell. Mana sih ya? Ini mana? Nah, ini nih. Nih, candle hijau, candle merah. Candle hijaunya ini pelemahan harga, sumbu lebih panjang di bawah, bodinya makin kecil. Lalu disusul candle merah yang benar-benar kekuatan ke bawah. Kenapa gue bilang kekuatan? Karena sumbunya lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Bodinya kokoh, kuat. Ini yang bagus buat kita tradingkan. Ingat, investasi kripto di Ethereum. Gue kayaknya dari kemarin di Ethereum mulu ya. Karena market yang lain lagi jelek-jelek banget nih. Ya, sebenarnya Ethereum, Bitcoin juga lagi jelek guys. Tapi kalau gue nggak paksain, ya nanti kalian nggak bisa belajar lagi nih. Kita nggak bisa bikin video lagi. Yang penting kalian tahu lah ya. Nah, di 1 jamnya ini jelek. Emang nggak pantas buat kita open posisi sell. Gue juga tadi ragu banget, mikir-mikir 3 kali, 4 kali, 5 kali open posisi sell nggak ya. Karena di sini gue yakin sih dia bakalan naik ke atas. Tapi lebih ke sinyalnya itu lebih ke penurunan. Maksudnya tuh marketnya ya berlawanan arah nih. Sinyal ke atas, marketnya ke bawah. Yang berarti nih akan ada salah satu yang ngalah. Entah itu ke atas dulu baru lalu ke bawah, apa ke bawah dulu baru lalu ke atas. Itu prediksi gue sih seperti itu. Ya. Ini sih gara-gara doji. Ini kalau nggak doji tapi pelemahan si candle hijau, fix sih. Ini candle hijau yang berjalan ini langsung ke bawah terjun. Ini gara-gara doji aja. Karena si candle hijau ini mau menghabiskan candle hijau yang pelemahan ini nih, yang setelah doji. Ya. Kalau kalian kenapa sih doji itu penting? Cek di playlist YouTube gue, DM IG gue, masuk grup biar kalian paham. Karena kalau gue jelasin nanti nggak akan ngerti-ngerti. Oke, di sini masih merah dan market 1 jam, 2 jam, 3 jam itu sebenarnya searah. Ini emang nggak bisa dibaca banget karena ini
baru ancang-ancang dia kan kenaikan ke atas, lalu dia pembalikan. Nah, kalau pembalikan itu emang susah dibacanya ya guys. Kalau baru pembalikan ke bawah, beda cerita kalau lagi kuat-kuatnya ke bawah ya. Jadi emang benar-benar perlu jeli detail untuk kalian melihat market ya. Ini di 1 jamnya. Oke, dari informasi candle, sebenarnya informasi candle lebih banyak kalau di 1 jamnya itu jujur lebih banyak kenaikan. Maksudnya lebih condong naik, tapi di 1-4 jamnya semakin lama time frame-nya malah dia semakin penurunan. Pelemahan gue nggak tahu kenapa. Marketnya emang lagi ancur-ancur, ini termasuk ancur sih menurut gue. Ya, jadi kalian bisa pilih tuh market yang bagus mana. Tapi jangan contoh kalau yang ini ya, resikonya lebih besar. Yang biasanya gue kalau trading presentasinya tuh percaya diri. Bakalan profit nih dalam waktu hitungan menit, hitungan jam. Nah kalau ini kita lihat nih sampai berapa jam dia bakalan profit atau hitungan menit. Karena di sini marketnya emang lagi agak sedikit jelek di 1 jam, 2-4 jam, tapi di 1 harinya bagus. Oke, kita lanjut nanti pas udah profit. Di sini akhirnya kita udah profit. Lihat tuh yang hijau-hijau ya, udah lebih dari $1, $1.43 USD, 1,43an. Di sini kita udah profit, dia bener, kita open posisi sell dan bener penurunan di ETH ya. Jadi di sini kita tinggal tutup aja. Kalau kalian mau lebih besar keuntungannya silakan nanti aja tutupnya, tapi kalau gue udah cukup di sini karena mau videoin lagi ke kripto yang lainnya guys ya. Yang penting kalian udah tahu caranya. Kita tutup aja tuh, klik yang warna kuning yang 1,47 sekarang. Oke, kita tutup aja langsung. Di sini kita lihat marketnya ya guys ya, di ETH. Nah dia benar nih penurunan. Nah ini udah ada kayak open posisinya gue nih ya. Tuh lihat, kita open posisi sell waktu itu di sini nih di atas, dan dia benar ke bawah. Dan ini makin ke bawah ya dia. Tuh kalau gue tadi ibaratnya mau profit lebih besar lagi ya nutupnya nanti. Nah ini lihat tuh. Tapi kalau di 1 jam lihat, di 1 jam memang nggak terlalu kelihatan ya, kayak acak-acakan. Tapi kalau kalian garisi di sini nih, ini ke bawah, dan ini juga garisin aja nih. Nah, ke bawah itu berarti garis miring ke bawah tuh berarti downtrend, penurunan. Terus pasti ada yang nanya, hand kurang jelas kalau di time frame 1 jam, gimana cara ngelihatnya yang biar lebih jelas? Ya udah kalian lihat aja sendiri di 4 jam. Nah di 4 jam lihat tuh penurunannya udah kelihatan ya di sini nih tuh. Nah di sini penurunannya lebih jelas dibandingkan 1 jam, jadi nggak apa-apa, kalian tinggal garisin lagi di sini nih kalau kalian belum paham nih, bawah sama atas. Nah kalau miringnya ke bawah ya berarti dia downtrend atau penurunan. Kalau miringnya ke atas ya udah berarti dia emang lagi kenaikan. Tetap hati-hati kalau kayak gitu, takutnya ketika kalian open posisi ternyata marketnya malah kebalikannya. Nah mau lebih jelas lagi ya udah kalian cek lagi aja kalau masih belum yakin di 1 harinya. Dan ternyata di 1 harinya itu di sini dia malah lebih jelas penurunannya tuh. Ini kalau digarisin trendline nih di sini. Nah, itu enak banget. Itu garis miringnya pasti ke bawah kalau pakai garis trendline. Yang berarti tandanya market itu benar-benar penurunan, bukan kenaikan ya. Ini kita lihat lagi nih. Candle yang berjalannya ternyata masih kuat untuk dia ke bawah. Kalian masih bisa open posisi nih. Tapi kalau ini udah mendekati harga terendahnya, hati-hati ya. Jangan asal open posisi. Intinya jangan open posisi buy di harga tertingginya, dan jangan open posisi sell di harga terendahnya ya. Jadi itu harus benar-benar kalian pahami, praktek terus, belajar, nanti juga paham. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau langsung di kolom komentar video. Kalau kalian mau belajar trading ya kalian bisa DM IG gue, mau masuk grup gratis ya. Di situ udah ada panduannya cara belajar mulai dari nol. Sebenarnya di playlist YouTube gue juga ada trading mulai dari nol, cuman karena takutnya kalian kurang jelas, mau butuh pertanyaan ya silahkan DM IG gue. Terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.